Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Sungguh sukacita yang sangat luar biasa kalau pada hari ini kita bisa merayakan Natal GKI God Center secara onsite. Setelah sekian lama kita mengadakan ibadah raya dan perayaan secara online, maka pada hari ini kita bisa merayakan Natal secara onsite. Segala puji syukur bagi Tuhan. Terima kasih buat teman-teman yang selama ini sudah berjuang, bekerja sama dalam melakukan atau mempersiapkan ibadah online kita. Juga teman-teman yang telah bersemangat, berlatih, dan mempersiapkan segala sesuatunya untuk acara Natal kita ini sehingga boleh berjalan dengan baik. Tadi sudah kita saksikan tayangan video yang dipersiapkan oleh rekan-rekan youth sebagai bentuk ekspresi mereka atau kritisi mereka terhadap apa yang terjadi di masa pandemik ini. Di situ diceritakan tentang kasih seorang terhadap Allah, kasih seorang terhadap sesamanya. Apakah di masa pandemik ini semakin bertumbuh atau bahkan semakin luntur? Saudara yang terkasih, ketika menonton cuplikan video itu, pikiran saya diingatkan tentang ayat dari Matius 24. Jika kita bicara tentang Matius 24, berarti kita berbicara tentang akhir zaman. Di situ dikatakan bahwa menjelang akhir zaman, kedurhakaan akan semakin meningkat dan kasih seorang terhadap yang lain menjadi semakin dingin. Durhaka terhadap Tuhan, durhaka terhadap orang tua, durhaka terhadap pasangan, durhaka terhadap sesama. Sehingga kasih akan Tuhan semakin dingin. Kasih antara orang tua dan anak semakin dingin. Kasih terhadap pasangan semakin dingin. Kasih terhadap sesama juga semakin dingin. Tapi kita berdoa, jemaat God Center dan seluruh umat Tuhan tetap bertumbuh dalam kasih Kristus, sehingga kasih mula-mula itu tetap membara, menggelora di hati umatnya. Tema Natal kita pada tahun ini adalah cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Kita mengikuti tema yang dibuat oleh PGI, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Saudara sekalian, ketika kita berbicara tentang cinta kasih, semua orang membutuhkan cinta kasih. Karena itu, nggak ada seorang pun di dunia ini yang dapat hidup tanpa adanya cinta kasih. Karena kita manusia diciptakan sebagai manusia sosial, kita membutuhkan antara satu dengan yang lain. Nah, yang jadi tugas kita adalah bagaimana cinta kasih itu dapat tetap bertumbuh, khususnya cinta kasih Kristus yang telah kita alami. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, biarlah pesan Natal saat ini, yaitu cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan, boleh semakin bertumbuh di dalam hati kami. Kami buka hati kami untuk mendengarkan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Urapi kami semua, baik yang mendengarkan secara onsite maupun online. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang terkasih, jika saudara melihat gambar ini, tentu saudara akan tahu ini adalah gambar salah satu bangunan keajaiban dunia, yaitu Taj Mahal. Taj Mahal menurut sejarahnya adalah saksi bisu kisah cinta abadi dari India. Saksi bisu kisah cinta abadi dari India. Cinta abadi yang bagaimana?
Mari kita ikuti cerita singkatnya. Taj Mahal dibangun untuk menghormati, untuk menghargai, sebagai bentuk rasa sayang terhadap istri sang penguasa dinasti Mughal saat itu. Penguasa ini punya beberapa istri, dan ini salah satunya istri yang paling dia cintai. Pada saat hendak melahirkan anak yang ke-14, istri yang sangat dicintai, yang sangat dikasihi ini mempertaruhkan nyawanya dan dia meninggal dalam proses melahirkan anaknya. Penguasa saat itu sangat terpukul karena orang yang dicintai, orang yang dikasihinya meninggal. Maka untuk menghormati, untuk menghargai, untuk memberikan penghargaan yang sangat besar, membuktikan cinta kasihnya yang begitu besar terhadap orang yang dia cintai, maka dibangunlah Taj Mahal. Butuh waktu 22 tahun untuk membangun Taj Mahal. Dibutuhkan 20.000 pekerja untuk menghasilkan bangunan seindah Taj Mahal. Belum lagi tambahan dari 1.000 ekor gajah tentu akan digunakan untuk mengangkut bahan-bahan bangunan. Shah Jahan konon memotong ibu jari para pekerja dan arsitek Taj Mahal. Dia nggak mau nanti setelah Taj Mahal selesai dibangun, berdiri lagi bangunan lain yang seindah atau semegah Taj Mahal, atau bahkan bisa melebihi. Maka ibu jari para arsitek, para pekerja Taj Mahal itu dipotong, bahkan tidak sedikit yang dibunuh, supaya konsep atau ilmu arsitek itu mungkin bisa diputus sehingga tidak ada tandingannya lagi, supaya hanya Taj Mahal lah bangunan termegah di wilayah kekuasaannya. Itulah sepenggal cuplikan kisah cinta abadi dari India. Dalam Perjanjian Lama juga ada kisah cinta antara Simpson dengan istrinya. Dia punya berapa istri, berapa kali menikah, tapi kita akan dengarkan cerita dari istrinya yang pertama, orang Timnah, orang Filistin. Singkat cerita, pernah Simpson bermain teka-teki dengan orang-orang Filistin, dan orang Filistin ini mengakali dia supaya bisa menang. Simpson kesal waktu itu. Lalu mertuanya juga mengambil istrinya lalu memberikan kepada orang lain. Simpson marah. Dia mendatangi rumah mertuanya meminta supaya istrinya diberikan kepadanya. Namun mertuanya nggak mau. Sebagai seorang laki-laki yang mencintai seorang wanita, pasti nggak terima istrinya diambil dan diberikan kepada orang lain. Dia marah. Dia marah lalu mengambil 300 ekor anjing hutan, mengikat ekornya sepasang-sepasang, lalu di ekor itu diikatkan obor dinyalakan, lalu dilepas ke geladang gandum dan kebun zaitun milik orang Filistin. Terbakar ludes semuanya. Orang Filistin marah, membawa begitu banyak pasukan menyerbu daerah Yehuda. Lalu orang-orang Yehuda membujuk Simpson agar menyerahkan diri. Simpson menyerahkan dirinya untuk diikat lalu dibawa kepada orang Filistin. Orang Filistin itu bergembira karena musuh mereka telah ditangkap. Namun Simpson dengan kekuatannya melepas tali-tali itu seperti jerami. Lalu dengan rahang keledai dia membunuh sekian banyak orang-orang Filistin saat itu. Semua gara-gara cinta. Saudara yang terkasih, yang jadi pertanyaan buat kita adalah seberapa banyak yang dikorbankan atas nama cinta? Seberapa banyak arsitek atau tenaga bangunan yang dikorbankan atas nama cinta? Mungkin ketika kita mendengar kisah cinta dari India ini, apalagi seorang wanita akan merasa berbunga-bunga hatinya jika ada seorang pria, laki-laki yang begitu mencintainya,
sampai memberikan segala sesuatu baginya, bahkan memberikan pengorbanan begitu banyak. Tapi kalau kita renungkan lagi, cinta kasih manusia ternyata kadangkala bahkan sering harus mengorbankan sesuatu. Seperti kisah cinta ini, apakah kisah cinta dari India ini atau kisah cinta Simpson dengan istrinya? Seberapa banyak yang dikorbankan atas nama cinta itu? Seberapa banyak nyawa yang harus melayang atas nama cinta itu? Demi membuktikan cintanya kepada yang dikasihinya. Seberapa banyak yang harus dikorbankan? Dan apakah itu yang disebut sebagai cinta yang sejati dan abadi? Kalau pertanyaan ini ditujukan kepada kita, saudara sekalian, seberapa banyak yang dikorbankan atas nama cinta? Seberapa banyak yang dikorbankan perasaannya, waktunya, uangnya, dan segalanya demi kita bisa mendapatkan orang yang kita cintai? Coba kita renungkan itu kembali dalam hidup kita. Seberapa banyak orang yang telah kita korbankan atas nama cinta? Apakah itu yang disebut sebagai cinta sejati dan abadi? Ketika kita hendak mencari cinta sejati dan abadi kepada manusia, tentu kita akan menemui standar dan kriteria menurut ukuran manusia. Dan mari pada saat ini, sesuai dengan tema Natal kita pada saat ini tentang cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan, mari kita belajar bagaimana cinta kasih yang sejati dan abadi dari Bapa Surgawi. Cinta sejati dan abadi versi Tuhan adalah, kita baca Roma 5 ayat 8 berbunyi demikian, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Firman Tuhan berkata, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jika seorang laki-laki, katakan anak youth yang single, hendak mencari seseorang untuk calon pacarnya yang juga akan diprospek menjadi calon istrinya kelak, tentu dia akan cari yang terbaik menurut kriteria dan standar dia. Mungkin dia cari di komunitasnya, apakah itu di gereja atau di tempat kuliah atau di tempat kerja. Dia bergumul, berdoa, dan dia punya kriteria tertentu. Dan jika bertemu dengan seorang wanita cantik, dalam pandangan pertama sangat jarang dan memang belum pernah saya temukan kasus seperti itu. Seorang laki-laki langsung mengutarakan perasaannya dan berkata kepada lawan jenisnya yang dia temuin, "Aku mencintaimu. Maukah engkau menerima cintaku?" Belum pernah saya temukan kasus seperti itu. Mengapa demikian, saudara? Karena seorang manusia, seorang laki-laki ataupun wanita, walau dia menemukan seorang yang cantik atau seorang wanita menemukan seorang yang cakep, dia pasti ingin mengetahui lebih dalam, lebih lagi tentang karakternya, kehidupannya. Karena ada standar, kriteria-kriteria tertentu yang dia sudah tetapkan. Itulah manusia. Dia punya kriteria tertentu. Nggak ada seorang laki-laki walau menemukan seorang wanita cantik langsung mencintainya tanpa mengetahui dulu kehidupannya. Bagaimana kalau dia nggak pernah mandi atau mandinya seminggu sekali, ganti pakaian seminggu sekali, sikat gigi 2 minggu sekali, kesehariannya adalah kedugem. Nah, itu sebagai satu contoh. Tentu seorang laki-laki akan mencari yang terbaik, baru dia mengungkapkan perasaannya. Sesuatu yang sudah jadilah, setidaknya mendekati standar kriteria yang sudah ditentukan. Wanita juga demikian. Semua orang untuk mengutarakan kisah kasih cintanya kepada lawan jenisnya, ada kriteria-kriteria tertentu yang ditetapkan.
Itulah cinta manusia. Tapi cinta kasih Allah beda, saudara. Allah mengutarakan, memperlihatkan, menunjukkan kasih-Nya, cinta kasih-Nya yang abadi kepada kita, yang sejati kepada kita. Pada saat kita masih berdosa, pada saat kita masih hidup dalam kegelapan, masih rusak total, masih perlu dibenari, masih perlu dibenahi, masih perlu pertobatan. Tuhan gak tunggu kita jadi orang benar, tunggu kita bertobat, tunggu kita jadi orang sukses, tunggu kita lulus kuliah, tunggu kita jadi orang yang hebat, orang kaya. Tuhan gak tunggu seperti itu, saudara. Justru pada saat kita masih berdosa, Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Dengan cara apa? Dia mengorbankan dirinya sendiri. Saat Tuhan menyatakan cinta kasih-Nya yang abadi, yang sejati bagi kita, gak satu pun yang dikorbankan atas nama cinta, tapi dirinya sendiri. Dia mengambil rupa sebagai hamba, menjadi manusia, dan mengorbankan dirinya untuk kita. Sungguh suatu cinta yang sejati dan abadi, yang benar-benar luar biasa, tiada tanding, karena tidak ada manusia yang dikorbankan. Dia sendiri yang berkorban, saudara. Kalau saudara terpesona dengan cinta kasih sejati, menurut versi cerita dari India tadi, saudara harus dengarkan ceritanya secara penuh, bahwa begitu banyak yang dikorbankan. Tetapi cinta kasih sejati dan abadi dari Tuhan, Dia sendiri yang berkorban. Saudara sekalian, bagi kita yang sudah menerima cinta kasih sejati dari Tuhan, bagi engkau yang sudah hidup baru, percaya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu yang hidup, ada perintah Tuhan bagi engkau, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti Kristus telah mengasihi kamu. Bagi engkau yang belum percaya, belum mengundang Dia masuk dalam hatimu, terimalah cinta sejati dari Tuhan yang tidak mengorbankan siapa-siapa, tetapi Dia yang berkorban bagimu. Berdoalah, berkata-katalah padanya, katakan, Tuhan Yesus, aku mau menerima cinta sejati-Mu. Aku mengundang Engkau masuk dalam hatiku, tinggal dalam hatiku. Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamatku yang hidup, yang menghapuskan segala dosa dan pelanggaranku. Terima kasih oleh kuasa darah-Mu, pengorbanan-Mu, aku menerima hidup yang kekal. Aku diangkat menjadi anak-anak Bapa Surgawi dan berhak menjadi waris kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan Yesus untuk cinta kasih-Mu dan pengorbanan-Mu bagiku. Amin. Bagi kita semua yang telah menerima cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus mengasihi-mu. Dan Tuhan Yesus yang mengasihi-mu berkata, inilah perintahku kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Seperti apa kita harus saling mengasihi menurut perintah Tuhan? Seperti Kristus telah mengasihi kita. Seperti apa Kristus mengasihi kita? Lihat Roma 5 ayat 8. Dia mengasihi kita. Dia rela berkorban, mati di kayu salib. Pada saat kita masih berdosa, Dia gak tunggu kita jadi orang benar. Dia gak tunggu kita bertobat dulu. Jadi Dia melakukan lebih dahulu. Maka Yesus mengajarkan kita supaya kita mengasihi lebih dahulu. Jangan menuntut kasih lebih dahulu, tapi berikan lebih dahulu kasih itu. Maka secara otomatis kita pun akan beroleh kasih. Kasihilah, maka kamu akan dikasihi. Berilah,
maka kamu akan diberi. Berikan kasih, tabur kasih, maka kamu akan menuai kasih itu. Lakukan lebih dahulu, jangan tuntut lebih dahulu. Jangan tuntut pada biji jagung supaya ia berbuah tanpa saudara menabur biji jagung itu ke tanah dan merawatnya. Tabur benih kasih dari Kristus, tabur dan rawat setiap hari, rawat setiap hari. Suatu hari kelak Anda akan menuainya. Jika kita menabur benih kebencian, benih pertikaian, benih kecemburuan, benih pertengkaran, suatu hari kelak juga saudara akan menuai itu. Maka jika saudara ingin menuai cinta kasih yang sejati, taburlah benih-benih itu yang telah saudara peroleh dari Kristus. Jangan disimpan dalam lemari, tapi tabur di dalam tanah hatimu. Dirawat, dipupuk, disiram setiap hari. Biar bertumbuh, berbuah, dan menghasilkan buah yang lebat, saudara sekalian. Mari saling mengasihi, sama seperti Kristus telah mengasihi kita. Kristus tidak menuntut supaya kita melakukan A, B, C, D, melakukan hal-hal yang luar biasa lebih dahulu. Enggak, tapi Dia melakukan lebih dahulu, sehingga kita dimampukan untuk melakukan seperti yang Kristus lakukan. Kristus telah berkorban bagi kita. Ketika kita bicara tentang pengorbanan Kristus, itu tidak hanya bicara tentang salib, saudara sekalian, tapi dimulai dari kelahirannya, kehidupannya sehari-hari, baik membantu orang tua, sampai Dia disalib. Bahkan firman Tuhan berkata, kesaksian tentang Kristus, tentang Injil, itu dimulai dari baptisan Yohanes sampai kenaikan Kristus ke sorga. Jadi ketika kita merayakan Natal, itu adalah bagian dari pemberitaan Injil, saudara sekalian. Nah, itu dimulai dari pengorbanan Kristus. Dia rela dilahirkan di tempat yang sederhana, di palungan. Dia nggak pesan supaya dilahirkan di rumah kaisar atau di rumah sakit VVIP. Tidak, saudara. Tapi di palungan. Lalu ada beberapa teman yang berkata, kan gak ada perintah di Alkitab untuk merayakan Natal. Ngapain merayakan Natal? Saya jawab, iya, memang gak ada perintah, tapi gak ada larangan. Natal yang pertama, orang Majus datang merayakannya. Mereka mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Itu adalah barang-barang berharga yang sangat mahal. Mungkin persembahan yang mereka persembahkan lebih besar dari persembahan Natal yang pernah kita persembahkan. Tapi mereka melakukan itu. Kenal juga enggak, satu darah juga enggak. Mereka hanya mengikuti menurut ilmu perbintangan yang mereka lihat, bahwa seorang raja besar lahir dan mereka harus mempersembahkan persembahan kepada raja itu tanpa harus meminta. Menurut ilmu perbintangan mereka, mereka akan diberkati, dapat rezeki ketika melakukan itu. Kita nggak urusin kepercayaan mereka, tapi kita lihat pengorbanan Kristus dan bagaimana orang Majus merayakannya. Dan Alkitab nggak melarang itu, saudara. Jadi kita harus bijak ketika melihat apa yang diperintahkan di Alkitab dan apa yang tidak tertulis. Kalau tidak tertulis berarti nggak bisa dilakukan, nggak seperti itu juga. Kita beribadah pakai sound system, nggak ada perintah di sana. Beribadah dalam rumah ibadat pakai sound system bisa ngegedein volume, ngecilin volume karena pakai alat sound system, alat elektronik. Di Alkitab nggak tertulis, nggak ada perintah dalam kitab suci. Tapi walau nggak ada perintah, nggak ada larangan. Justru kita gunakan sound system sangat baik, membantu untuk pemberitaan firman. Kita harus bijaksana dalam menyikapi itu. Kembali kepada topik, Kristus berkorban bagi kita, mulai dari kelahirannya, dan saat kita merayakan itu bagian dari pemberitaan Injil.
Dia rela dilahirkan tempat sederhana dan hidup dalam kesederhanaan. Dia membantu orang tuanya ketika masa kecilnya, membantu orang tuanya bekerja, juga bersekolah. Dia mengikuti hukum wajib orang-orang Yahudi saat itu, yaitu anak-anak kecil masuk sekolah-sekolah Yahudi. Kalau kita zaman ini SD, SMP, SMA. Lalu Yesus masuk perguruan tinggi, sekolah teologi, atau sekolah kerabian orang Yahudi. Dari mana kita tahu itu, saudara? Orang Yahudi memanggil Yesus Rabi. Nikodemus, sang rabi besar saat itu, datang kepada Yesus dan memanggilnya Rabi, menyebutnya Rabi. Orang Yahudi nggak akan memanggil seseorang, nggak akan menyebut seseorang sebagai Rabi kalau seorang itu bukan lulusan sekolah teologi atau sekolah kerabian orang Yahudi. Ini Nikodemus, seorang rabi, memanggil Rabi kepada Yesus. Seorang rabi mengakui kerabian seseorang, berarti dia tahu Yesus lulus sekolah kerabian Yahudi. Sekolah kerabian Yahudi nggak akan menerima murid untuk sekolah, untuk kuliah di tempat mereka jika seseorang itu bukan lulusan madrasah, sekolah-sekolah dasar Yahudi, yaitu SD, SMP, SMA. Jadi otomatis kehidupan Yesus pada masa kecil, remaja, sampai dewasa dipenuhi dengan bekerja membantu orang tuanya dan sekolah. Mengapa dia harus berkorban waktu untuk semuanya ini? Dia ngasih contoh, saudara, buat kita. Bekerja, berdoa, belajar, itu penting. Dia Allah Maha Tahu, tapi dia melakukan ini. Dia kasih contoh. Dia nggak mau mengajarkan kepada kita hal-hal yang instan, mujizat-mujizat yang instan. Nggak seperti itu. Ada proses dalam hidup ini. Dia sekolah, saudara. Bahkan untuk sekolah Alkitabnya, sekolah kerabian itu, menurut catatan sejarah yang saya baca, itu sekitar 10 tahun. Mengapa dia harus menempuh sekolah kerabian? Nah, di lain waktu itu bisa kita kupas tuntas nanti. Yang jelas Yesus berkorban juga waktunya untuk melakukan itu. 3,5 tahun pelayanan, tapi sekolahnya dari kecil sampai besar, bahkan sekolah Alkitabnya sekitar 10 tahun. Berbeda dengan zaman sekarang. Tidak sedikit pendeta-pendeta yang mau jadi pendeta, tapi gak mau sekolah. Bahkan gak sedikit yang sekolah instan, sekolah yang tidak ada izin dari diktinya. Semoga rekan-rekan pendeta yang belum menempuh pendidikan teologi mau memberikan waktunya, berkorban waktunya untuk menempuh pendidikan teologi resmi. Karena pasti ada maknanya buat pelayanan kita. Supaya firman Tuhan yang kita beritakan benar-benar kita gumulkan dulu dari bahasa penyampaian, bahasa aslinya, supaya kita nggak salah menyampaikan kepada jemaat. Saudara sekalian, Yesus telah berkorban bagi kita, bahkan waktunya. Dia ngasih contoh bagi kita. Jangan kita hanya berkata, mari kita menjadi serupa dengan Kristus. Tetapi hanya dalam hal mujizatnya, hanya dalam hal berkat-berkatnya. Tapi dalam pengorbanannya gak mau, termasuk pengorbanan untuk belajar, dan belajar. Mari kita ikuti semuanya. Bahkan kalau kita lihat dalam pelayanan Yesus, di slide ketiga, 3,5 tahun pelayanan Yesus, yang lebih banyak dia berikan kepada murid-murid adalah pengajaran, firman Tuhan, perumpamaan tentang kerajaan sorga, tentang akhir zaman, tentang hidup yang kekal. Suplemennya adalah mujizat berkat. Mari, kalau kita mau menjadi serupa dengan Yesus, jangan terbalik. Jangan jadi mujizat yang paling utama, tapi jadikan itu suplemen. Sama seperti gereja mula-mula. Mereka memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil. Dan Tuhan, bagian Tuhan meneguhkan pemberitaan itu dengan tanda-tanda dan mujizat.
Pengorbanan Kristus, dia mau melayani, memberitakan firman Tuhan, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, bahkan membasuh kaki murid-muridnya. Murid-murid saat itu kaget saat Yesus mengadakan pembasuhan kaki. Dia basuh kaki murid-muridnya. Dia perintahkan murid-muridnya untuk saling mengasihi. Dia buktikan itu, saudara. Dan pada saat giliran Petrus berkata, "Guru, engkau hendak membasuh kakiku." Kira-kira Petrus mau berkata, "Aku ini gak layak, harusnya aku yang membasuh kakimu." Petrus tahu dia gak layak. Suatu respon kerendahan hati. Dan dia tahu siapa yang membasuh kakinya. Dia Allah yang Maha Kuasa, dia merendahkan diri, mengambil rupa sebagai hamba. Dan endingnya adalah pengorbanan Yesus di salib. Yesus berkorban di salib. Dia telah mati di salib saat kita masih berdosa. Saudara sekalian, kasih Yesus yang tanpa syarat ini dan perintah untuk saling mengasihi, hal inilah yang menggerakkan gereja mula-mula untuk saling mengasihi. Kasih Yesus yang tanpa syarat. Mengapa dikatakan tanpa syarat? Dia mengasihi kita. Dia tunjukkan kasihnya. Dia berkorban bagi kita di salib waktu kita masih berdosa. Kalau pakai syarat, tentu tunggu kita jadi orang benar dulu. Tunggu kita jadi orang baik dulu. Hal ini yang menggerakkan gereja mula-mula untuk saling mengasihi. Mereka bertumbuh dalam pengajaran para rasul-rasul. Ada yang berlebih dalam hal ekonomi. Mereka berbagi kepada yang kekurangan. Terjadi subsidi silang, saudara sekalian. Kasih ini yang menggerakkan mereka. Luar biasa. Sangat luar biasa. Dan kasih ini yang menggerakkan spirit mereka untuk mengasihi dunia. Untuk memberitakan Injil damai sejahtera kepada dunia. Kalau mereka pakai kasih standar dunia, seperti yang saya ceritakan tadi, standar cinta seorang laki-laki kepada wanita, tunggu dia jadi orang baik dulu, orang benar. Saya gak akan cari orang yang hidupnya rusak, orang yang hidupnya kotor. Saya punya standar, kriteria tersendiri, kira-kira begitu. Kalau para rasul dan umat Tuhan, para kudusnya dalam gereja mula-mula memberlakukan standar seperti ini, tentu Injil ini gak akan sampai kepada kita pada saat ini. Namun karena kasih Yesus yang tanpa syarat, yang mereka sudah terima alami setiap hari, dan ada perintah untuk saling mengasihi, hal inilah yang menggerakkan mereka. Sehingga mereka rela berkorban nyawa, korban harta, korban waktu, dan semuanya demi memberitakan Injil damai sejahtera Tuhan. Supaya kita memperoleh Injil damai sejahtera Tuhan, kasih Tuhan dalam hidup ini. Saudara sekalian, bagaimana dengan gereja Tuhan, kasih gereja di masa pandemik ini? Idealnya harus mengikuti sesuai dengan apa yang tertulis dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Yaitu kasih kepada Tuhan Allah dengan segenap hati jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan kita. Mengasihi Tuhan Allah. Wujud nyatakan dengan apa? Selalu ada hubungan pribadi dengan Tuhan. Renungkan firman Tuhan, berdoa selalu, dan ketika ada panggilan untuk beribadah, hadiri, apakah itu secara onsite maupun online. Jangan berdalih ketika ada panggilan untuk beribadah, karena itu adalah menunjukkan kasih kita pada Tuhan, di mana Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita tanpa syarat, saudara-saudara. Lalu yang kedua, menurut Matius 22 ayat 37 sampai 40, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Puji Tuhan, di masa pandemik ini tidak sedikit gereja-gereja Tuhan mengadakan kegerakan sosial.
bantuan demi bantuan diberikan kepada yang terdampak. Sekitar beberapa minggu yang lalu, saya menerima kiriman foto-foto dari salah satu keluarga besar rekan saya. Mereka mengadakan aksi sosial ke daerah Banjaran. Mereka memberikan bantuan kepada orang-orang yang terdampak, berbagi kasih tanpa melihat suku, ras, agama. Benar-benar murni berbagi kasih, menyalurkan kasih Kristus itu. Saya mengucap syukur. Tadinya saya juga diajak, tapi waktunya bentrok, jadi saya dukung dalam doa saja dan saya mengucap syukur. Saudara sekalian, bukan bangunan lagi yang harus ditonjolkan di zaman akhir ini, terlebih di masa pandemik ini. Kita memang butuh bangunan untuk beribadah. Tapi yang terutama ditonjolkan harus kasih Kristus yang berdampak bagi sesama. Sudahkah kehadiran kita sudah berdampak bagi sesama kita? Sudahkah sesama kita melihat ada kasih Kristus di dalam kita? Sudahkah mereka merasakannya? Saudara sekalian, mari kita berbagi kasih Kristus kepada sesama. Firman Tuhan berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Yohanes 14 ayat 15. Apa tadi kata perintah Tuhan dalam Matius 22? Kasihi Tuhan Allah dengan segenap hati. Tetap jaga hubungan baik dengan Tuhan secara pribadi maupun korporat. Jangan berdalih ketika ada panggilan untuk beribadah. Kasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sama seperti Kristus telah mengasihi kita. Yaitu kasih yang tanpa syarat. Karena Dia menunjukkan kasih-Nya kepada kita pada saat kita masih berdosa. Saudara sekalian, mari kita renungkan kembali. Apakah kasih itu masih ada di dalam kita? Apakah kasih itu selalu bertumbuh di dalam kita? Atau apakah di zaman akhir ini, bahkan di masa pandemik ini, kasih itu semakin dingin? Dia datang ke dunia untuk menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia, sehingga Ia memberikan anaknya kepada kita, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara sekalian, mari kita renungkan kembali tentang kasih Kristus yang telah kita alami. Apakah kita sudah berbagi kasih selama ini? Apakah kasih itu kita simpan atau kita tabur? Kita angkat pujian ini. Silent Mari saudara yang terkasih, kita renungkan kembali. Apakah kita punya masalah dengan sesama dalam hal mengasihi? Kita renungkan kembali. Apakah kita punya masalah
dalam hal kasih antara kita dengan sesama kita? Apakah hubungan kasih kita kepada Tuhan semakin dingin atau tetap membara? Adakah terganggu hubungan kasihmu terhadap Tuhan? Apakah ada terganggu hubungan kasih antara orang tua dan anak? Apakah ada hubungan kasih yang terganggu antara engkau dengan pasanganmu? Apakah ada hubungan kasih yang terganggu antara engkau dengan sesamamu? Mari saudara sekalian, sebelum kita meninggalkan tahun 2021 ini dan masuk kepada tahun 2022, mari kita selesaikan semua masalah-masalah kita yang berhubungan dengan saudara-saudara kita. Tapi aku berat melakukan itu, Tuhan. Iya, jika engkau melakukannya dengan kekuatanmu sendiri. Tapi gunakan kekuatan yang dari Tuhan, kasih yang dari Tuhan. Ingat kasih Tuhan yang tanpa syarat. Dia rela berkorban bagi kita, telah mati bagi kita saat kita masih berdosa, saudara. Mari buka hatimu, ucapkan doa dan pengampunan bagi setiap orang-orang yang melukai hatimu. Apakah itu pasanganmu? Apakah itu temanmu, teman pekerjaan, teman kuliah, teman main? Apakah itu pacarmu? Apakah itu pimpinanmu? Ucapkan doa berkat dan pengampunan. Tuhan, aku mau mengampuninya. Aku mau mengasihinya. Biarlah saat ini aku mau melepaskan semua dendam dan kekesalan. Aku mau meninggalkan semua itu di tahun 2021 ini. Aku mau melangkah menatap masa depan bersama dengan Tuhan di tahun 2022. Percaya pertolonganmu. Mari saudara, lepaskan hal-hal yang gak berkenan di mata Tuhan. Terutama hubungan kasih kita yang rusak. Lepaskan pengampunan, berikan berkat. Berkati mereka yang mengecewakanmu. Berkati mereka. Tuhan, berkati dia yang mengecewakanku. Dan lepaskan pengampunan. Mengapa kita harus melakukan seperti itu? Karena Tuhan sendiri memerintahkan kepada kita untuk saling mengasihi, sama seperti Dia telah mengasihi kita, yaitu ketika kita masih berdosa. Tapi dia Tuhan masih jahat, Tuhan masih selalu menyakiti hatiku. Justru ketika dia masih jahat kepada kita, kita menabur kasih. Itu yang Tuhan inginkan. Taburlah kasih, maka engkau akan menuai kasih. Jangan tabur kebencian, jangan tabur dendam, jangan tabur iri hati, kesombongan, jangan. Tapi taburlah benih-benih kasih Kristus, maka engkau akan menuainya. Kristus telah memberikan kasih-Nya kepada kita, pengorbanan yang begitu luar biasa. Jangan sia-siakan itu, saudara. Jangan sia-siakan pengorbanan Kristus. Biarlah cinta kasih Kristus itu yang senantiasa menggerakkan hati kita, menggerakkan kasih kita terhadap sesama, kasih kita terhadap Tuhan yang terutama, dan kasih kita terhadap sesama, terhadap pasangan kita, terhadap orang tua dan anak, terhadap teman-teman kerja, teman-teman sepelayanan, terhadap para pimpinan kita. Biarlah cinta kasih Kristus itu yang menggerakkan semuanya itu. Izinkan Roh Kudus-Nya bekerja di hatimu. Jangan keraskan hatimu ketika engkau mendengarkan firman-Nya. Tapi melangkahlah menatap ke masa depan yang dijanjikan Tuhan. Tuhan berkata, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Dia tetap bersama dengan kita, saudara. Dia tetap
beserta dengan saudara dan saya. Mari kita tinggalkan tahun 2021 ini dengan manis. Kita menatap 2022 mantap melangkah ke sana tanpa meninggalkan benih-benih yang gak baik. Tapi mari kita tabur benih yang baik di akhir tahun ini. Dan tuailah di tahun 2022. Selamat merayakan Natal. Selamat menabur benih kasih Kristus yang menggerakkan kasih persaudaraan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya.